itu pasang dulu kuda-kudanya mantap, kayak macam di Orso itu yang sering angkat berat, kayak yang di operator HD. Halo Pak Teme, Bapak apa kabar ini? Ya, kabar baik, puji Tuhan, sehat. Wah, syukurlah udah bisa melewati masa 119 yang lumayan panjang ya Pak. Ya, lumayan panjang. Gimana kabar ibunya Bu? Sehat aja ya. Oke, sudah lumayan lama ya Pak ya 119-nya. Ini cukup lumayan. Wah, kira-kira Pak pernah nggak sih kepikiran, kebayang bahwa akan mengalami istirahat 119 selama ini Pak? Ya, sudah terbayangkan kita selama ini, tak sangka kita kena musibah ini, sakit ini. Ya, memang suntuk juga di rumah, apalagi sudah dengan ekonomi kita sudah mulai dipotong-potong ini gajinya kita. Iya ya Pak ya, ada potong basic ya Pak ya. Potong basisnya kita itu. Kira-kira Pak hal yang paling sulit Bapak alami selama istirahat 119 itu apa ya Pak ya? Satu, kita suntuk di rumah. Kita mau kemana ndak bisa. Kita mau kepingin mau kerja, tapi ndak apa boleh buat, kita kena musibah sakitnya ini. Terus kedua, ekonominya kita ini makin berkurang lah buat kami di keluarga kami ini. Pastinya ya Pak ya. Iya. Terasa banget pastinya Pak ya untuk Terasa. ngatur-ngatur, bagi-bagi ya Pak ya. Rindu kerja juga ya Pak, Ya, tapi nggak betul. bisa. Ya, kita rindu kita mau kerja tapi nggak bisa. Untuk teman-teman yang Iya. lain ya Pak ya. Ya, Oke, Pak kira-kira dulu sebelum sakit ini ada nggak hal yang membuat kita gejala seperti ini? Informasi dari dokter Pak? ini ceritanya saya ya, zaman dulu tahun 89 waktu kami masih Sulawesi, itu rebah kayu, waktu itu diurut sekali aja belakang sama tangan saya ini. Begitu habis itu fit. Begitu umur kita sudah mau masuk 40, mulai terasa. Nah, sudah 49 kemarin, nggak tahan sudah saya. Itu Mulai terasa di umur tertentu ya Pak ya. umur tertentu. 49 sudah nggak tahan saya sudah. Yang sudah berat 2 tahun lah, nggak bisa ini. Tambah yang kemarin kita di sana mungkin saya salah posisi. Nah, disitulah saya nggak bisa berdaya sama sekali. Nah, sampai di ronsen ke sini, di pertama bilang tulang pantatnya yang bengkok. Oh gitu Pak. Iya, ronsen keduanya bilang punggung inilah yang keropos. Habis itu saya minta surat rujukan ke Balikpapan, sampai sana dikasih masuk di dalam apa namanya itu, Pemeriksaan MRI Pak. MRI itu baru ketahuan. Oh begini Pak Teme, ini sarafnya terjepit. Bagaimana Bapak bisa mau operasi? Kita operasikan sekarang. Saya bilang, Pak, dokter, saya belum bisa siap karena istri sama keluarga belum saya kasih tahu. Iya, pulang dulu. Datang lagi saya tanya istriku. Istri saya bilang, Bapak yang jalankan sakitnya, Bapak yang rasakan. Kalau saya ini kan cuma ikut aja Bapak. Apa yang terjadi operasi? Saya operasi, saya bilang begitu kan sama istri saya. Oleh istri saya mendukung, mertua juga, keluarga juga ikut mendukung. Sudah operasi aja daripada nanti ada ini. Dibilang dokter ya nanti saya lumpuh kalau saya ikut operasi ini lah. Ya takut juga saya. Ada juga masukan dari teman-teman, jangan dioperasi, efeknya sampingnya banyak. Gitu Pak. Banyak efek sampingnya. Saya bilang
Kalau saya tidak operasi, saya rasakan. Saya mau berobat kemana lagi? Ikuti dokter, saya ikuti dokter. Apa yang dia bilang, ikut tanyalah dokter ini, dokter Adit. Dok, apakah efek sampingnya ada? Dia bilang, Pak, dulu kita belah panjang operasinya. Sekarang zaman canggih Pak, aman aja. Akhirnya terbukti operasi lancar aja. Orang sekarang canggih, nggak usah kita takut. Iya, Iya Pak. kalau menurut saya canggih sekarang kita operasi. Dokternya bilang operasi Pak, ini efek sampingnya banyak itu nanti kalau kita nggak operasi bisa-bisa Bapak lumpuh. Memang hampir mau lumpuh. Oh, gitu, Pak. Soalnya kita naik motor nggak bisa. Mau duduk begini terlalu lama nggak bisa. Nggak tahan ya Pak. Tertahan. Memang pinggang ini jepit saraf ini memang risikonya banyak. Kira-kira sempat nggak sih Pak kepengen berobat alternatif gitu Pak ya, mau yang berobat sistem cepat? Sudah kujalankan. Oh gitu Pak. Sudah kujalankan, macam disuruh berenang sama baurut. Oh gitu. Ya, sama ada lagi yang bilang apa obat apa kan namanya itu yang herbal. Tetapi tidak kunjung sembuh. Memang kita sementara lakukan memang dia enak. Oh gitu ya. Nah, kalau kita nak lanjutkan lagi, ya kambuh lagi. Serba ini enak lah saya bilang. Hanya sementara Pak ya. Hanya sementara kalau ikuti itu kita alternatif yang lain. Akhirnya saya putuskan, Mak, saya harus operasi. Istriku dia bilang, Pak, Bapak yang rasakan. Bukan saya, bukan anak kita, tapi yang semuanya itu Bapak yang rasakan. Biar tengah malam saya kasih bangun injak. Itu. Orang kakiku sampai turun sudah. Makanya saya bilang, ikuti aja dokter. Sekarang canggih, nggak usah lah kita naik ini. Pilih-pilih obat yang lain. Selama perobatan berlangsung Pak, apakah lancar-lancar aja Pak atau ada kendala di tengah perobatan? Ya, selama yang berapa bulan ini mungkin waktu kita kan belum tahu penyakitnya saya ini apa sebabnya, karena kehabisan uang plafonnya di Braus ini aja. Kita ke sana kemari ke sana tetap juga begitu. Nanti kita ke Balikpapan baru ketahuannya oh sarafnya terjepit. Nah, itu pun saya balik ke sini kembali karena istri saya mendukung dari belakang. Baru saya bilang, bagaimana Mak bisa operasi kah? Saya mau operasi, bagaimana ini? Istriku dia bilang, Pak, Bapak yang rasakan. Bukan saya, bukan anak kita, tapi yang semuanya itu Bapak yang rasakan. Biar tengah malam saya kasih bangun injak. Gitu. Orang kakiku sampai turun sudah. Makanya saya bilang, ikuti aja dokter. Sekarang canggih, tidak usah lah kita naik ini. Pilih-pilih obat yang lain. Itu yang bikin saya kasihan itu bapaknya ini kadang jam 3 malam itu baru tidur Mbak. Karena sakitnya ya. Nanti subuh sudah kerja. Jadi saya bilang, bagaimana kalau kerja begitu, sakit begitu gitu kan. Subuh-subuh sudah jalan, nanti jam 3 kan nggak ada tidur Mbak. Berarti semuanya dibalik seorang ibu yang selalu mendukung ya Pak ya. Ya. Selalu menyemangatin ya Pak ya. Iya. Selama berobat ini Pak ya pasti banyak banget ya harus melakukan tindakan ini, udah merasakan sakitnya juga gitu ya Pak ya, melewati masa-masa kontrolnya juga. Iya. Ada pesannya nggak nih Pak buat semua karyawan kita di Bindungan, khususnya dari pengalaman kita yang udah lewat ini Pak ya? Ya, kalau bagi yang sehat, ya jagalah kesehatan, angkat yang kayak macam angkat beban itu, pasang dulu kuda-kudanya mantap, kayak macam di Osok itu yang sering angkat berat, kayak yang di
operator HD, ya seimbangkanlah kondisi tubuh kita ini supaya jaga kesehatan, jangan main-main dengan sakit. Karena sebenarnya kita pun nggak mau sakit gitu ya Pak. kita harus juga teman-teman itu kalau disuruh berobat, berobatlah yang betul. Maksimal ya Pak. Maksimalkan berobatnya sambil berdoa, sambil juga kita berobat. Pasti Tuhan akan melindungi kita. Berusaha sambil berdoa ya Iya. Pak. Itu yang pesan dari saya. Kasih. Oke, terima kasih Pak, Ibu buat semua nasihat-nasihat yang disampaikan. Semoga semua pengalaman yang di-sharing bisa bermanfaat, bisa menginspirasi buat semua karyawan kita Pak ya. Buat semua karyawan yang sehat maupun yang masih dalam proses pemulihan. Kiranya kita semua bisa menjaga pola hidup sehat, makan teratur, sehingga kita tetap panjang umur ya Pak.